terpancing tadi, jika tidak Fei pasti akan merasa sangat bersalah. Tak lama kemudian, Cain menarik Louis pergi dan menyadari bahwa mereka kini menjadi pusat kebencian murid lainnya. Sore harinya di toko akademi, Louis hampir pingsan setelah melihat betapa mahalnya harga barang yang dijual di sana. Penjaga toko menawarkan bantal seharga puluhan koin perak hingga emas, membuat pemuda miskin ini mulai menghitung sisa uangnya. Dia sadar betapa berharganya uang di akademi ini. Namun mengejutkannya, Cain justru berkata harga itu masih tergolong sangat murah. Tempat itulah yang akan menjadi langganan kebutuhan harian Louis kelak. Kenyataan pahit ini langsung menyadarkan pikirannya. Louis akhirnya paham arti penting koin dan kredit di sini. Si pelit ini pun memilih membeli paket pemula termurah. Dia sangat bersyukur bisa menghasilkan uang dari jualan parfum dan berniat mengirimkan sisa tabungannya ke panti asuhan. Sambil memperhatikan barang mewah di toko tersebut, Louis bergumam bahwa dia harus mencari cara lain untuk memeras keringat. Saat para gadis kembali ke asrama Fei, berpamitan dan berjanji akan datang menyaksikan upacara kebangkitan sihir Louis besok. Melihat mereka membawa barang-barang bagus, hasrat Louis pun membara untuk bekerja lebih keras agar bisa membeli semuanya kelak. Kita tinggalkan Louis di kamarnya, percayalah kalian pasti ingin menyaksikan kebangkitan sihirnya besok pagi. Kalian harus lihat ini, dia dapat teman sekamar yang licik. Pas mau masuk kamar, dia melihat bantal dan kasur dibuang keluar. Pas dia melongok ke dalam, ternyata ada murid yang lagi dirundung sama para bangsawan. Mereka berteriak marah, tapi murid itu cuma diam. Karena kesal, salah satu perundung langsung mencengkeram kerah bajunya. Tapi dengan cepat, Louis menyentuh titik saraf di tangan si perundung itu. Si perundung langsung kesetrum shock. Saat Louis memperingatkan kalau duel itu dilarang, bangsawan yang tangannya kesakitan tadi langsung membela diri. Dia mengelak dan bilang mereka tidak melakukan apa-apa. Karena kesal, dia langsung mencoba menyerang Louis sebagai balas dendam. Tapi Louis langsung menepak telapak tangannya. Efek sarafnya membuat tangan si bangsawan bergerak sendiri dan malah menabok wajah anak buahnya. Louis dengan santai bertanya kapan dia memukul mereka. Saat mereka kebingungan, dia kembali mengetuk titik saraf di kaki si perundung. Alhasil, kaki bocah itu refleks menendang anak buahnya yang lain. Sementara si perundung sibuk kebingungan dengan apa yang terjadi, Louis memberikan satu ketukan terakhir. Tubuh bocah manja itu pun langsung ambruk menimpa teman-temannya yang lain. Sadar ada yang tidak beres, si perundung sadar ini semua ulah Louis. Tapi Louis langsung pura-pura tidak tahu. Bocah itu ngotot menuduh Louis mengendalikan tubuhnya, bahkan sampai berteriak histeris dan menyebut Louis sebagai monster yang mengerikan. Louis langsung memberikan tatapan dingin, membuat bocah itu gemetaran ketakutan. Untungnya si murid pendiam bertubuh pendek itu langsung menahannya. Dia meminta Louis tidak memperpanjang masalah. Louis lalu menyarankan agar mereka melapor ke kepala sekolah saja kalau tidak terima. Mendengar itu, para perundung langsung lari terbirit-birit sambil mengancam akan membalas dendam karena sudah dipermalukan di sana. Setelah mereka pergi, Louis memperkenalkan diri pada Cara. Dia tahu nama itu dari tulisan di kasur yang diambil bocah itu. Louis mencoba mengajaknya mengobrol, tapi bocah itu malah mengabaikannya dan masuk. Louis tidak tersinggung karena paham situasinya. Dia tahu Cara cuma sangat pemalu. Jadi dia mulai merapikan kamar sambil berharap tidak ada kekacauan di upacara besok hari. Nah, perhatikan baik-baik, tidak jauh dari patung Sang Dewi, sekelompok orang misterius ternyata sedang memasang jebakan berbahaya. Keesokan harinya di kuil Dewi, para murid baru berkumpul untuk membangkitkan sihir mereka sambil menatap takjub ke arah patung raksasa. Itu adalah patung Gaia Dewi dunia mereka. Sang instruktur menjelaskan kalau dulu Gaia menciptakan dunia ini agar manusia dan monster berdampingan. Tapi monster mulai menyalahgunakan kekuatan besar mereka hingga akhirnya menguasai seluruh wilayah langit, daratan, dan juga lautan. Akibatnya perebutan kekuasaan yang brutal pun terjadi dan membuat seluruh penjuru dunia dibanjiri oleh tumpahan darah. Manusia juga tidak luput dari kekacauan ini. Hal itu membuat Gaia murka hingga dia memutuskan memberikan berkah spiritualnya. Berkah itu diberikan kepada manusia yang tidak punya sihir, membuat mereka bisa memahami 4 elemen dasar di dunia ini. Sejak itulah mereka menciptakan seni bela diri magis, lalu berhasil mengalahkan para monster dan menjadi penguasa baru dunia. Instruktur itu lalu memberitahu para murid kalau hari ini mereka juga akan menerima berkah Dewi untuk membangkitkan sihir. Mendengar cerita itu, wajah Louis langsung menegang.
Dia menyadari kalau instruktur sama sekali tidak menyebutkan tentang pahlawan pertama. Cara sempat memperhatikannya, tapi tiba-tiba instruktur memanggil mereka berdua dan menyuruh mereka untuk segera mengikutinya. Mereka dibawa ke ubin khusus dan disuruh duduk di sana karena ubin itu adalah kunci tes kali ini. Jika punya bakat sihir, mereka akan merasakan elemennya, tapi jika tidak, maka akademi sama sekali tidak membutuhkan mereka. Pria itu mengatakannya sambil menatap tajam ke arah Louis sebelum akhirnya menyuruh murid-murid yang lain untuk ikut duduk. Louis menyadari tatapan sinis itu dan bertanya-tanya apakah guru itu membencinya. Setelah semua duduk, instruktur mulai menjelaskan. Dia menjelaskan kalau 4 elemen adalah fondasi dunia ini. Untuk menguasainya mereka harus benar-benar menajamkan pikiran mereka. Mantra pun dirapalkan. Seketika itu juga, simbol-simbol elemen langsung menyala di patung Dewi, membuat semua murid terpukau. Mereka melihat proyeksi raksasa, sang Dewi melayang di udara, dikelilingi oleh banyak gelembung elemen yang tersebar di sekitarnya. Saat mereka fokus, berkah pun turun. Kalian pasti bisa menebak, ada yang senang tapi ada juga yang mengeluh kecewa. Elemen yang didapat tidak sesuai dengan rencana masa depan mereka. Tiba-tiba Neil diselimuti pusaran api dari 2 elemen sekaligus. Semua orang terkejut karena dia memiliki atribut tanah dan api. Mereka pun mulai bertanya-tanya apakah Neil adalah seorang jenius yang bisa mengendalikan 2 elemen sekaligus. Dengan sangat gembira si otak-otot ini menyalakan apinya sambil tertawa sombong. Dia memerintahkan elemen-elemen itu mematuhinya, lalu melirik ke arah Louis dan mengejek kalau Louis tidak bisa bangkit, dia bukan tandingannya. Neil berharap Louis tidak mengecewakannya. Semua orang pun ikut melihat ke arah Louis berharap dia akan membuat kejutan besar. Tapi anehnya sama sekali tidak ada tanda-tanda elemen di sekitar Louis. Di sisi lain, bocah malang itu terus mencoba fokus dengan sangat keras. Dia bingung kenapa tidak merasakan apa-apa, mungkinkah karena dia bukan berasal dari dunia ini. Tapi dia ingat pernah merasakan kekuatan aneh saat bertarung dengan Cain. Dan tepat di saat genting seperti ini, percayalah perjuangannya baru saja dimulai, jiwa Louis terasa tercemar, tapi tekadnya tidak akan pernah hancur semudah itu. Kalian harus lihat ini, dia berhasil menghancurkan segel mentalnya, lalu 4 cahaya elemen langsung berkumpul di sekitarnya. Instruktur pun shock karena dia sudah memasang lingkaran sihir di lantai Louis untuk memutuskan kesadaran bocah itu. Louis mencoba menyentuh salah satu cahaya elemen itu, tapi cahayanya malah menjauh. Dia terus mencoba, tapi selalu gagal. Bocah itu pun bingung kenapa dia bisa merasakan keberadaan elemen tersebut, tapi sama sekali tidak bisa menyentuhnya. Melihat hal itu, sang instruktur malah menyeringai dan berpikir kalau Louis sangat bodoh jika mengira semua ini mudah. Dia tahu betul, lepas dari jebakan mental saja tidak akan cukup bagi Louis untuk bangkit atau melakukan awakening. Apalagi dia sudah memasang lingkaran pengikat dan bola sihir terlarang demi pesanan orang-orang yang ingin menghancurkan Louis. Karena sudah dibayar mahal, dia tidak akan mundur dan sengaja menunggu sampai ritual usai agar Louis benar-benar putus asa. Setelah beberapa jam, murid-murid lain mulai pergi meninggalkan ruangan, menyisakan Louis dan Cara yang masih terus bermeditasi. Para bangsawan pun mengejek Louis sebagai produk gagal. Di sisi lain, Cara merasa ada hal yang tidak beres terjadi. Cara memberitahu Louis bahwa ada jebakan di bawah lantainya. Tanpa buang waktu, Louis langsung menghancurkan ubin lantai tersebut. Di bawahnya dia menemukan sebuah bola sihir terlarang. Louis kebingungan, tapi Cara yang hendak pergi menyuruhnya bergegas. Meski sangat penasaran, Louis akhirnya menjauh dari ubin yang hancur itu dan kembali memfokuskan seluruh pikirannya. Dan di saat itulah sisa murid di kuil dibuat terkejut oleh perubahan mendadak. Perhatikan baik-baik, 4 warna cahaya itu mendadak berputar membentuk pusaran raksasa yang sangat dahsyat di sekitar Louis. Instruktur sangat heran bagaimana Louis bisa bangkit, padahal seorang master pun mustahil menembus jebakan lingkaran sihir itu. Saat dia ingin bertindak, tiba-tiba kepala sekolah Aronian muncul dan menyuruh sang instruktur untuk segera mundur. Murid lain yang tidak melihat kebangkitan Louis terkejut dengan kehadiran kepala sekolah dan mengira beliau datang untuk memantau. Mereka berspekulasi bahwa ada hubungan rahasia di antara Louis dan sang kepala sekolah yang sangat dihormati itu. Sambil menatap Aronian, sang instruktur mengumpat dalam hati karena rencana jahat mereka hampir saja terbongkar di sana.
Malam harinya dia langsung menemui Jess dan memberitahukan kalau rencana licik untuk menghabisi Louis telah gagal total. Demi keselamatan mereka, instruktur itu memperingatkan Jess agar tidak menghubunginya dulu untuk sementara waktu ke depan. Jess hanya bisa marah-marah sendiri. Sementara itu di kuil Aronian menghubungi Kylie untuk terus mengawasi pergerakan Sid. Dia tidak ingin ada orang luar yang membuat kekacauan di akademi. Setelah menyingkirkan semua pengganggu di sana, kalian pasti berpikir Louis langsung dibantu kan? Tidak, Aronian membiarkan bocah itu mengendalikan elemennya sendiri. Louis sendiri memperhatikan bola-bola cahaya itu dan menyadari bahwa wujudnya persis seperti yang dijelaskan oleh Kain. Dulu saat diajari oleh Kain, Louis tahu kalau monster bisa memakai elemen sejak lahir karena memiliki kristal sihir. Berbeda dari manusia yang membutuhkan proses awakening, monster-monster itu langsung bisa mengendalikan energi dari dalam kristal mereka. Setiap kristal menyimpan kekuatan elemen yang berbeda, membuat monster tersebut sangat berbahaya bagi manusia. Sedangkan manusia harus melewati ritual khusus agar bisa didekati oleh elemen alam. Mereka tidak bisa memakai sihir tanpa memanipulasi elemen yang ada di sekitar mereka terlebih dahulu. Saat itu, Cain melemparkan sebuah kristal sambil menjelaskan pentingnya melatih fisik dan pikiran setelah diakui oleh elemen. Louis sempat bertanya apakah kristal sihir itu adalah elemen, tetapi Cain langsung membantah hal tersebut. Cain menjelaskan bahwa semua hal di dunia ini terbentuk dari elemen. Dan saat Louis membuka matanya sekarang, elemen air datang mendekat Louis, mencoba menyentuhnya dan kali ini partikel cahaya itu tidak lagi menghindar darinya. Saat bersentuhan, Louis merasakan gelombang kekuatan monster laut yang luar biasa besar mengalir deras ke dalam tubuhnya. Pusaran energi di sekitar Louis mulai berputar kencang tanpa kendali dan memicu kepanikan di ruangan itu. Aronnax yang terus memantau situasi dengan sigap langsung mengaktifkan segel penghalang Dewi untuk mengamankan keadaan. Seketika penghalang 4 elemen itu mengurung Louis, membuat cat rambutnya luntur dan memperlihatkan rambut hitam aslinya. Untungnya penghalang itu mengeluarkan cahaya sangat terang yang menghalangi pandangan para murid yang sedang panik. Mereka hanya bisa kebingungan melihat gelombang sihir dahsyat itu dan bertanya-tanya mengapa kepala sekolah menyegel Louis. Sambil mempertahankan penghalang tersebut, Aronnax berteriak meminta Louis untuk tetap tenang dan fokus pada tujuannya. Mendengar teriakan itu, Louis akhirnya bisa mengendalikan diri dan mulai mengamati pergerakan elemen-elemen di sekitarnya. Dia sadar bahwa sifat elemen ini sangat mirip dengan partikel dasar dalam ilmu sains modern. Percayalah, saat dia mengubah frekuensinya, bola cahaya itu meledak hebat dan memperlihatkan kekuatan elemen yang sesungguhnya. Kalian harus lihat ini. Pusaran energi mendadak mengamuk membuat Aronnax dan murid-murid di sana sangat panik. Mereka bahkan mengakui kalau aura milik Louis jauh lebih mengerikan dibanding milik Neil. Untungnya Louis tidak lepas kendali sehingga Aronnax memujinya karena melampaui ekspektasi. Sambil mengamati elemen itu dengan saksama, Louis menyimpulkan kalau esensi sihir itu sebenarnya sama seperti partikel dasar. Berkat pemahaman ini artinya manusia bisa memakai sihir semudah para monster. Setelah itu dia langsung menyerap elemen tersebut dan menyadari kalau mereka terus bergerak aktif persis seperti partikel dasar. Artinya jika gerakannya diselaraskan dengan aliran Qi dan napas, sirkulasi elemen akan menjadi jauh lebih lancar. Jika begitu, Louis mungkin bisa menciptakan kristal sihir di dalam tubuhnya dan menggunakan sihir layaknya teknik Qigong. Louis fokus penuh hingga bentuk kristal mulai muncul di matanya. Seketika bongkahan es menjalar di sekelilingnya menghancurkan pembatas pelindung yang mengurungnya hingga hancur berkeping-keping. Aronian syok melihat kemampuan hebat Louis, tapi dia tersenyum saat melihat bocah itu terbang memakai sihir angin. Para murid lain yang menyaksikan kejadian itu langsung lari. Terbirit-birit mencari bantuan saat badai kristal. Es mendadak mengejar di belakang mereka. Hingga mereka akhirnya membeku kedinginan. Nah, sadar kekuatan Louis berbahaya, perhatikan baik-baik langkah Aronian selanjutnya. Dia pun melangkah maju demi meredam energi dahsyat itu, lalu merapal doa suci ke Dewi sambil memegang erat sebuah lambang suci. Seketika dia menciptakan dinding api raksasa untuk menahan es Louis hingga benturan keras tersebut terdengar sampai ke perpustakaan luar kuil, bahkan hingga ruang latihan. Sesaat kemudian Aronian mulai bertanya-tanya jenis elemen apa yang baru saja dikeluarkan Louis.
Sementara itu Louis memeriksa tubuhnya dan menyadari dia baru menggabungkan dua elemen menjadi elemen baru. Saat bingung ingin mendiskusikannya dengan siapa, dia melihat Aronian menatapnya tajam. Dengan bingung, Louis melihat dinding api itu, tapi Aronian menjentikan jarinya membuat seluruh pelindung terserap kembali ke lencana. Dia lalu bertanya apakah Louis sadar atas apa yang diperbuatnya. Saat menoleh ke sekitar Louis melihat murid-murid terkapar dan sadar tindakannya sudah keterlaluan. Aronian berbicara pada Kalk yang tampak tenang berkata dia ingin kembali ke kantor dan menyuruhnya mengurus sisa kekacauan ini. Setelah itu dia menyuruh Louis mengikutinya karena yakin bocah itu punya banyak pertanyaan. Sesampainya di ruang kerjanya, Aronian memberi selamat karena Louis berhasil membangkitkan bukan cuma satu tapi 4 atribut elemen sekaligus. Louis lalu memperlihatkan inti elemennya membuat Aronian takjub karena dia bisa mengendalikannya dengan sangat lancar. Dia pun memberikan sebuah buku lama yang digunakannya saat belajar sihir dulu. Namun memberitahu, kalian pasti berpikir buku itu serba bisa kan? Padahal isinya cuma sihir angin dan tanah saja. Tapi untuk api dan air, Louis disarankan belajar pada Faye dan Miliana. Karena mereka dari keluarga hebat dan saling kenal mereka pilihan terbaik. Setelah urusan itu selesai, Aronian langsung memanggil Kylie dan dalam sekejap saja gadis itu muncul di ruangannya. Dia memperkenalkan Kylie kepada Louis sebagai asisten kepercayaannya. Setelah memberitahu kalau Kylie akan melindunginya mulai sekarang, Kylie mengajak mereka pindah tempat. Mereka pun pergi ke area latihan pribadi yang dindingnya sudah diperkuat Aronian menggunakan sihir tanah. Sebagai permulaan, Kylie meminta Louis menunjukkan kekuatan elemennya. Louis mempraktikannya sambil menjelaskan bahwa dengan mempercepat gerakan dua elemen lalu memadukannya, bisa menciptakan elemen baru bernama es. Aronian sangat terkejut karena tidak pernah mendengar tentang kombinasi elemen dan heran bagaimana Louis melakukannya. Kylie merasakan hawa dingin dari tubuh Louis, lalu tersenyum licik sebelum berkata ingin mengujinya dari dekat. Hanya dalam sekejap mata, dia langsung memangkas jarak dan melayangkan pukulan ke arah Louis. Louis menepis serangannya lalu membalas dengan elemen berlapis es miliknya. Di satu momen Kylie kewalahan menahan pukulan bertubi-tubi hingga hampir terkena telak. Dia mundur sambil heran mengapa Louis jadi jauh lebih cepat. Namun dia tersadar bahwa dirinya yang melambat kemungkinan akibat pengaruh efek elemen es. Sembari mencairkan es menggunakan elemen apinya, dia bertanya pada Aronian, apakah penggabungan elemen seperti ini pernah dilakukan sebelumnya? Namun dia membantahnya menjelaskan bahwa sejak awal mula sejarah sihir banyak jenius telah mencoba menggabungkan elemen tetapi tidak ada yang berhasil. Di dunia mereka mayoritas orang hanya bisa mengendalikan satu atribut elemen dan cuma sedikit yang membangkitkan banyak atribut. Bahkan orang terkuat Kekaisaran Mirion yang dikenal sebagai jenius langka dari wilayah timur hanya menguasai 3 elemen dan gagal saat mencoba menyatukan 2 atribut tersebut. Aronian memaparkan fisik dan mental Mirion tidak sanggup menahannya. Jadi itu bukanlah hal yang bisa ditahan manusia biasa. Aronian menjelaskan manusia butuh sinkronisasi mental dan fisik untuk mengendalikan elemen. Menarik sekali untuk kita ikuti kelanjutannya. Kalian harus tahu Louis butuh tekad super kuat untuk mengendalikan elemen ini dan melepaskannya keluar tubuh. Jika seseorang mencoba menyatukan banyak elemen sekaligus, elemen-elemen itu akan saling bertubrukan dan bisa merenggut nyawa si pengguna sendiri. Kylie curiga potensi Louis bisa menandingi seorang santo. Jadi dia mulai memanaskan tubuhnya sendiri, memakai sihir api, lalu menyuruh Louis untuk bertarung lagi. Dia langsung menerjang dan saat mereka berbenturan, Aronian memberitahu Louis tentang bagaimana dahulu Mirion merumuskan 2 hipotesis untuk mengendalikan beberapa atribut elemen secara bersamaan. Cara pertama adalah mendapatkan wadah tubuh seperti naga yang kuat, menahan benturan elemen. Sedangkan cara kedua memakai bantuan kristal sihir layaknya monster. Louis bertanya bagaimana hasilnya dan Aronian menjawab kalau semuanya berakhir. Sangat mengerikan. Semua eksperimen itu gagal total hingga konsep tersebut akhirnya dilarang keras. Dan karena itulah dia terkejut. Sangat terkejut melihat seseorang yang bisa mendobrak tabu itu mendadak muncul. Louis sadar alasan kenapa dia tidak mengalami kegagalan fatal seperti yang dirasakan orang lain adalah karena dia mengalirkan beberapa elemen melalui jalur yang berbeda sehingga mencegahnya saling bertabrakan.
Tapi mendadak Kylie memotong lamunan Louis lewat tendangan maut sambil memperingatkannya agar tidak sombong meski dia paham situasi Louis. Louis menangkisnya dan mengakuinya lalu berkata, rahasia ini bisa memicu masalah besar. Kylie setuju dan memperingatkan, jika kemampuan ini, kalian harus perhatikan baik-baik bagian ini. Jika kemampuan rahasia Louis sampai tersebar luas keselamatannya, bakal sangat terancam bahaya. Setuju dan berencana mengaku kalau dia hanya membangkitkan elemen air sedangkan es cuma teknik pengembangannya saja. Aronian mulai penasaran lalu memperhatikan saat Louis menantang Kylie menyerangnya sekali lagi. Kylie menerjang dengan kepalan api, membara sementara Louis menciptakan sebuah bola air lalu menekannya dengan kekuatan dahsyat hingga memadamkan api tersebut saat bentrok. Kylie dan Aronian benar-benar syok melihat bagaimana Louis bisa mengubah air menjadi es. Saat Aronian menyadari itu bukan sihir biasa, Kylie heran kenapa apinya tidak sanggup melelehkan es buatan Louis tersebut. Bahkan bola es itu malah memancarkan hawa panas. Louis menjelaskan bahwa cairan bisa berubah wujud di bawah tekanan tinggi. Semua itu berkat penerapan ilmu pengetahuannya. Aronian pun berjanji akan mengajari Louis cara mengendalikan kekuatannya dengan benar, serta berjanji memberi pengakuan atas setiap penemuan barunya. Tapi setelah melihat serangan dahsyat Louis, kalian juga mikir gitu kan, Kylie menganggap aksi Louis cuman kebetulan, tapi kenapa Aronian melindunginya? Sebab bagi Aronian kebetulan luar biasa seperti ini pernah tercatat dalam buku sejarah sihir kuno, jadi dia tidak mau mengabaikannya. Tanpa ada pilihan lain, Kylie akhirnya menerima tugas mengawal Louis sambil menggerutu bahwa murid baru ini sangat merepotkan. Setelah itu dia melangkah pergi, lalu berteleportasi menggunakan sihir api miliknya. Aronian memberitahu Louis bahwa kelas pertamanya dimulai besok, jadi dia harus segera kembali ke asrama. Sebelum pergi, Aronian memberinya sebotol ramuan pemulih energi mental. Louis langsung meminumnya saat berjalan pulang. Ajaibnya dia tidak merasa lelah sama sekali dan berencana meditasi semalaman. Begitu masuk kamar dia terkejut melihat teman sekamarnya Cara ternyata masih terjaga menunggunya. Louis langsung mendekat untuk berterima kasih atas bantuannya tadi siang. Louis penasaran bagaimana Cara bisa mengetahui lokasinya. Sebagai jawaban, Cara menyodorkan sebuah kartu nama dari asosiasi dagang. Louis pun sadar dari mana asal segala informasi luas Cara. Saat Cara hendak tidur, Louis bertanya, apakah membantu rakyat jelata sepertinya tidak akan memicu bahaya, namun Cara hanya tersenyum lalu menutup pintu kamarnya. Meski sekarang belum membutuhkannya, Louis merasa kelak dia pasti akan memerlukan bantuan dari koneksi Cara tersebut. Keesokan harinya di aula latihan, seorang pria aneh memamerkan ototnya dan memperkenalkan diri sebagai Derek instruktur. Pelatihan fisik mereka yang bertekad membentuk tubuh semua murid jadi sempurna. Begitu melihatnya, para murid langsung merasa merinding akibat kebiasaan anehnya. Tapi Louis justru kagum karena fisik kuat adalah pondasi dari ilmu bela diri. Tiba-tiba Derek menyadari kehadiran Louis, lalu berpindah secepat kilat ke belakang punggungnya demi mengamati tubuh Louis. Dia lalu menatap sinis ke arah Cain sambil mengejek kualitas para pewaris keluarga bangsawan yang semakin merosot tajam. Derek kemudian menyuruh para senior untuk maju, memberi contoh penggunaan alat latihan. Saat itu juga sekelompok murid senior berjalan memasuki aula, sambil mengejek murid baru yang payah karena gampang dikalahkan oleh kalangan biasa maupun bangsawan. Mereka ingin memperlihatkan jauhnya jarak perbedaan kekuatan yang nyata. Derek menyuruh mereka segera mulai, lalu salah satu senior menjelaskan bahwa beban latihannya dilapisi sihir bumi. Dia duduk lalu mengangkat beban 1 ton dengan mudah. Nah, kira-kira bagaimana kelanjutan petualangan Louis? Mari kita cari tahu bersama di video berikutnya. Kalian harus bersiap karena sekarang kita akan melihat para mahasiswa baru disiksa habis-habisan oleh alat latihan supernatural. Para senior pun tertawa. Namun tawa mereka langsung lenyap saat melihat Louis dengan santai mengangkat beban 10 ton dan berlari kencang di atas mesin treadmill. Bahkan saking cepatnya Louis berlari, putaran angin di sekitarnya sampai membentuk badai tornado yang sangat dahsyat. Semua orang melongo tidak percaya dan curiga dia memakai ramuan terlarang, tapi tidak ada tanda reaksi sihir sama sekali. Tiba-tiba perhatian mereka teralihkan oleh Neil yang ikut mencoba alat itu. Dia langsung mengangkat beban 15 ton dengan mudahnya.
Tidak cukup sampai di sana, Neil lanjut berlari membawa beban 20 ton, lalu menantang Louis bertarung demi menentukan siapa yang terkuat. Namun Louis menolak mentah-mentah dan mengingatkan Neil kalau latihan ini untuk memperkuat tubuh bukan ajang pamer kekuatan yang tidak berguna. Mendengar itu senior yang tadi bersusah payah unjuk gigi di depan para maba langsung tersinggung dan tersulut emosinya. Dia merasa direndahkan oleh kata-kata Louis, lalu berteriak memperingatkan bocah itu agar tidak bersikap sombong hanya karena sedikit kuat. Sang senior menanyakan apa elemen mereka. Begitu Neil dengan bangganya menjawab memiliki 2 elemen sekaligus, pria sombong itu langsung panik. Ketika giliran Louis yang ditanya, dia malah berbohong dan mengaku hanya memiliki elemen air. Sontak saja si senior langsung tersenyum lebar. Dia tertawa terbahak-bahak sambil mengejek Louis, secara tidak langsung menyebutnya sampah yang tidak berguna. Louis yang kebingungan pun bertanya apa lucunya. Nah, perhatikan bagian ini saat Miliana menjelaskan bahwa elemen air sebenarnya hanya memiliki satu jurus serang saja. Sebab elemen ini lebih cocok untuk bertahan dan bantuan, sehingga sangat sering diremehkan oleh elemen lainnya. Senior nakal itu terus mengolok-olok Louis, bahkan mengejek bahwa dalam sejarah tidak pernah ada satupun penyihir air tingkat agung. Dia menyuruh Louis pasrah saja menjadi pemain pendukung seumur hidup, membuat Louis kesal dan bertanya, apa tingkat tertinggi penyihir air? Saat senior itu mengejek batasan tingkat master tersebut, Kain dan Faye tidak tinggal diam dan langsung menyuruhnya untuk menutup mulut. Di tengah keributan, Jess mendekati Derek dan menjelaskan bahwa mengendalikan sihir memerlukan tubuh tangguh yang bisa dilatih melalui ketahanan fisik. Para murid harus sengaja menerima serangan untuk menguji fokus pikiran serta kekuatan fisik mereka dalam menghadapi tekanan nyata. Karena itu Jess mengusulkan sebuah latih tanding persahabatan yang juga berfungsi sebagai ujian ketahanan tubuh mereka. Dia ingin membuktikan langsung betapa lemahnya elemen air. Kain berbisik memperingatkan Louis kalau Jess adalah kakak dari musuh mereka, Sheep. Niatnya jelas ingin menghabisi Louis karena sihir air sangat payah dalam melindungi tubuh dari serangan fisik yang brutal. Tapi Louis sudah siap. Dia berkata pada Derek bahwa tidak ada elemen yang lebih hebat atau lebih buruk. Coba tebak apa tanggapan karakter utama kita. Tentu saja dia langsung menerima tantangan konyol itu untuk membuktikannya sendiri. Meski Kain sangat khawatir, Louis menenangkannya dengan santai sebelum Derek akhirnya memulai pertarungan maba melawan senior tersebut. Derek menegaskan sihir hanya boleh dipakai di area tengah dan yang paling gila, mereka sama sekali dilarang untuk menghindar. Aturan ekstrem ini justru membuat darah Neil mendidih karena bersemangat. Dia ingin maju, namun para senior malah menolaknya dengan kasar. Alasan mereka menolak karena Neil punya 2 elemen. Akhirnya seorang senior maju untuk menghadapi Louis sebagai target empuk. Dia berniat memberi pelajaran pada si anak baru. Setelah mengaktifkan pelindung tanah di tubuhnya, dia melompat menyerang penuh emosi. Tapi tiba-tiba, sebuah pukulan keras mendarat telak di wajahnya hingga membuatnya terkapar tak berdaya ke lantai. Semua penonton terkejut setengah mati. Bagaimana mungkin Neil bisa menghancurkan pertahanan tanah mutlak sang senior hanya dengan sekali pukul? Melihat rekannya tumbang, Jess memerintahkan senior lainnya untuk mengeroyok Neil. Mereka langsung berlari menyerang membuat Neil semakin girang bukan main. Neil bahkan merobek bajunya dan sengaja menerima semua pukulan itu dengan tubuh telanjang dada. Baginya, serangan mereka sangat geli sekali. Sambil mengejek serangan mereka terlalu lemah, Neil tiba-tiba menangkap kaki salah satu penyerangnya dan mengayunkan tubuh orang itu seperti pemukul kasti. Korban terlempar jauh sementara si pengguna elemen tanah melompat ke belakang Neil dan berteriak bahwa punggungnya benar-benar terbuka lebar. Dia melayangkan tinju maut ke punggung Neil, tapi justru pelindung tanah miliknya sendiri yang hancur berkeping-keping. Sungguh mengejutkan sekali. Senior itu berteriak kesakitan saat tangannya patah dan berdarah. Neil hanya menoleh dingin dan meremehkan serangan barusan. Neil menyebut pukulan itu cuma seperti gigitan nyamuk. Sambil memegangi tangannya yang hancur, senior itu menyadari sesuatu yang mengerikan. Neil rupanya memusatkan seluruh energi sihirnya di satu titik tubuh. Bagaimana mungkin seorang pemula bisa mengendalikan energi sekuat itu? Neil langsung melemparnya hingga menabrak dinding, sementara Derek memakai senior malang itu sebagai contoh pelajaran bagi maba lainnya. Dia memperingatkan agar tidak pernah melupakan dasar pertahanan jika tidak ingin berakhir mengenaskan seperti pria malang di dinding itu.
Louis merinding melihat kebrutalan Neil, namun para senior lain tiba-tiba maju menyerbu mereka secara serentak. Beruntung Fei Kain dan Miliana sigap menahan serangan itu. Dengan situasi kacau ini, Louis menatap Jess dan menantangnya. Jess langsung naik pitam mendengar Louis berlagak seperti tokoh utama, lalu bersumpah demi nama besar keluarga Harry. Dia ingin mengajari Louis tentang harga diri seorang bangsawan, tapi kita lihat kelanjutannya di video berikutnya. Kalian harus lihat ini, Jess tiba-tiba menyerang Louis pakai panah angin, tapi air padat milik Louis langsung jadi tamang dan berubah menjadi es keras. Perisai es itu menahan serangan dan saat esnya membesar, Jess langsung mundur ketakutan. Begitu melihat ke arah tangannya, Jess gemetar melihatnya sudah membeku. Sambil bingung dia bertanya apakah ini sihir air, dan Louis mengiyakan menjelaskan kalau es ini adalah pengembangan sihir air. Miliana dan yang lainnya tentu saja terkejut karena baru pertama kali melihat teknik langka itu. Tapi Jess malah kesal dan setuju dengan Brian kalau mereka hanya pembuat onar. Saat dia berniat memakai teknik khusus, dia melihat Neil sedang membantai rekan-rekannya. Jess pun menyeringai pada Neil yang langsung menerjangnya dengan brutal, tapi Jess berhasil menghindarinya dengan sangat mudah, lalu memancing Neil untuk mengejarnya. Neil yang murka terus meleset dan menabrak sana-sini setiap kali menyerang Jess. Di tengah kekacauan, Kain menendangnya agar tenang. Tapi Jess langsung menghindar dan mengincar Louis, membuat Neil terus mengejarnya dan mencoba menubruknya ala Hulk, namun Jess berhasil melompat menjauh. Louis pun ikut melompat keluar dari jangkauan. Tapi perhatikan baik-baik, tiba-tiba Neil melancarkan tendangan memutar dari belakang. Untung saja Louis sempat menyadarinya tepat waktu dan menahannya dengan es. Dia lalu mengejek Jess karena sangat tidak tahu malu melakukan serangan diam-diam. Padahal sebelumnya bicara soal harga diri. Jess hanya mencibir dan berkata bahwa dia cuma mengambil keputusan tepat untuk menang. Tiba-tiba, Neil melompat ke udara demi menyerang Jess, hampir mengenai Louis yang untungnya langsung menghindar dan mendarat kembali. Jess mencoba mengincar kepala Louis dengan tendangan dropkick, tapi Neil langsung menepisnya dengan kasar. Saat Jess terkapar berdarah di tanah, Neil heran kenapa dia tidak paham kalau bekerja sama adalah strategi terbaik. Setelah menyingkirkan Jess, Neil mencoba menyerang Louis berkali-kali, tapi Louis menghindar. Sementara itu, Derek menonton dengan serius dan menyebut Neil sebagai jenius bertarung, bahkan mengira dia lebih hebat dari William. Saat Neil terus menyerang, Louis tiba-tiba menangkap tangannya, lalu memukul tenggorokan Neil, menyebut area itu sebagai kelemahan terbesarnya. Ketika Neil mundur dan kesulitan bernapas, Faye memarahi Louis karena menyerang bagian berbahaya. Namun karena konsentrasinya terganggu, Neil berhasil mencengkeram lengan Louis. Dia menyuruh Louis merasakan rasa sakit lalu menanduknya sambil mengejeknya seperti serangga dan menuntut pertarungan yang brutal. Di sisi lain, Louis mengingatkannya soal peraturan sekolah untuk tidak saling melukai. Kalian pasti tahu kan kalau Neil sudah kelewatan, Louis tidak punya pilihan selain serius. Detik itu juga dia melepaskan sihir es ke arah Neil yang memegangnya. Neil membalas kalau Derek menyuruh mereka memamerkan tubuh tangguh mereka. Jadi dia tidak akan lari. Seketika es menyelimuti tubuh Neil dan Louis bertanya, apa dia mau yang lebih dingin? Tanpa buang waktu, Neil yang murka membalas bahwa Louis tidak perlu bertanya lagi. Rasa sakit ini justru sangat luar biasa. Neil langsung mengaktifkan apinya untuk menghancurkan es Louis. Dia lalu memukul lengannya sendiri dan berkata bahwa bertarung melawan Louis membuatnya makin kuat, lalu menantangnya bertarung lagi. Dulu saat Neil sedang minum di tepi sungai, kawanan serigala menyerangnya. Pada sanalah dia pertama kali merasakan sakit. Dia mencengkeram moncong mereka lalu merobeknya menjadi kepingan menggunakan kekuatan fisiknya. Dari sanalah dia sadar kalau rasa sakit bukan sekadar bukti bahwa dia hidup, melainkan juga sumber kekuatannya. Dia sangat percaya bahwa hanya orang kuat yang bisa bertahan hidup di dunia mereka. Karena itulah dia menginginkan lebih banyak rasa sakit. Neil pun melompat sambil berteriak memanggil nama Louis, menyebut mereka monster yang sama-sama haus kekuatan. Saat Neil mencoba melayangkan tinju bertenaga besarnya, Louis menangkis dan mengalihkan pukulannya hingga Neil jatuh tersungkur. Dengan cepat Neil kembali bangkit untuk bertarung, tapi Louis langsung mendaratkan tendangan keras ke wajahnya. Hebatnya Neil tetap berdiri dan meminta serangan yang lebih mematikan.
Faye dan Cain cemas, Neil akan terbunuh, jadi mereka bergegas maju untuk menyelamatkannya, tapi Neil langsung menghentikan. Mereka sambil berteriak pada Louis bahwa dia belum kalah. Saat Neil mengayunkan tinjunya, Louis bingung. Cara menghentikannya tanpa melanggar aturan sekolah, lalu terpikir untuk membekukannya. Dia pun menghindari pukulan Neil dan menyuruhnya untuk tenang sebelum menghantam dadanya dengan badai es dahsyat. Serangan itu membuat Neil terpental jauh hingga menabrak dinding es raksasa. Meski mengeluh kesakitan, Neil justru membara melepaskan sihir apinya hingga ototnya mengencang seolah menyerap semua serangan menjadi energi murni yang siap dilepaskan. Derek yang terhibur tampak melipat. Tangannya sangat menantikan drama dari Neil yang kini berusaha bangkit kembali demi melanjutkan pertarungan sengit mereka. Tiba-tiba, Kylie muncul entah dari mana dan langsung menghajar Neil sampai pingsan. Dia memaki Neil sebagai si bodoh berkepala otot yang sudah kelewatan. Melihat kedatangannya, Derek langsung mendekat bertingkah seperti penggemar berat, tapi Kylie mengabaikannya sambil mengingatkan kalau sikap cueknya hampir merenggut nyawa siswa. Nah, menurut kalian apa sih Derek bakal kapok? Kalian pasti tahu rasanya saat guru menyebalkan beralibi dia hanya ingin memancing potensi asli para muridnya. Gadis itu menatapnya tidak percaya dan menegaskan tugas utamanya adalah melindungi Louis apapun yang terjadi. Dia memperingatkan Derek bahwa dia tahu alasannya, lalu memintanya segera menemui kepala sekolah Aronian di ruangannya. Derek tahu dia akan diceramahi panjang lebar, namun dia sangat penasaran seberapa kuat murid baru itu bisa berkembang. Dia menyuruh Neil segera memakai bajunya kembali dan mengancam akan memotong nilai kreditnya jika membuat kekacauan lagi. Sementara itu, Neil meratapi kelemahannya menahan serangan master dan takut bangkrut karena harus terus membeli pakaian baru. Akhirnya dia memutuskan untuk berburu monster demi uang. Tepat saat bel berbunyi, guru langsung membubarkan kelas hari itu. Dia menyuruh para senior pergi dahulu, sementara para murid baru beristirahat dan meminum beberapa botol ramuan pemulih. Dia berjanji akan melatih mereka lebih keras lagi dan memperingatkan agar tidak ada yang menangis ketakutan. Cain lalu bertanya pada Louis berapa kali murid baru pernah mengalahkan senior dalam sejarah sekolah mereka. Louis tentu tidak tahu jawabannya, jadi Cain menjelaskan kejadian langka ini baru terjadi 3 kali dalam 100 tahun. Hebatnya dari angkatan murid baru yang berhasil mengalahkan senior tersebut lahir beberapa penyihir tingkat agung. Saat Louis menanyakan kapan kejadian terakhirnya, Cain menjawab itu terjadi di tahun angkatan ayah mereka. Sementara itu, Jess dan anak buahnya pergi dengan rencana licik untuk menyingkirkan Neil dan Louis secara diam-diam. Namun Jess justru menyebut kedua anak baru itu sebagai jenius sejati yang berada di level berbeda. Coba perhatikan baik-baik, dia menenangkan anak buahnya karena mereka punya banyak kesempatan untuk membalas dendam. Bagaimanapun juga, sejenius apapun mereka sebagai kaum bangsawan, kitalah yang memegang kendali penuh atas nasib mereka. Beberapa saat kemudian, Faye berbicara dengan Miliana mengenai bakat sihir air luar biasa milik Louis. Dia yakin jika Miliana terus berada di dekat Louis, dia pasti bisa berkembang menjadi jauh lebih kuat. Miliana langsung mengakui bahwa dia mustahil meniru teknik Louis yang sangat aneh dan tidak pernah ada sebelumnya. Sadar akan kekurangannya, Miliana merasa harus mencari cara lain untuk mengembangkan variasi serangan sihir airnya sendiri. Faye memintanya tidak terlalu cemas karena usianya masih muda, tapi tekad Miliana sudah bulat demi keluarganya. Faye yang sudah menduga reaksi keras tersebut tiba-tiba memanggil Louis dan berkata bahwa Miliana ingin bicara. Para murid di sekitar seketika langsung berbisik heboh menduga bahwa gadis itu ingin menyatakan perasaan cintanya. Louis segera menghampiri mereka beberapa saat kemudian dan bertanya apakah ada hal penting yang dia butuhkan. Faye langsung to the point bertanya apakah Louis mau mengajari Miliana teknik sihir air yang digunakannya tadi. Louis langsung setuju karena mereka berteman, namun Miliana dengan tegas memperingatkan bahwa dia bisa membawa masalah. Dia bertanya apakah Louis tidak menyesal berteman dengannya, namun pemuda itu menegaskan dia takkan pernah menyesal. Dia berjanji tidak akan pernah mengkhianati temannya, namun Miliana justru pergi begitu saja agar dia tak terseret. Kalian pasti setuju kalau setiap orang punya rahasia kelam, bahkan Louis merasa dialah yang akan membawa bencana nanti. Karena merasa penasaran, dia bertanya pada Cain tentang latar belakang Miliana yang terlihat sangat misterius itu. Cain menjelaskan bahwa Miliana adalah putri dari keluarga Royce, sekaligus cucu dari seorang penyihir agung legendaris.
Dahulu keluarga Royce sangat disegani dan berjaya, namun pengaruh mereka lenyap setelah neneknya meninggal dunia. Kain menyarankannya untuk bertanya pada Faye, lalu Louis mencoba mencari tahu informasi lebih lanjut dari Cara mengungkapkan bahwa keluarga Royce memiliki hubungan erat dengan pihak asosiasi membuat Louis semakin penasaran. Sayangnya, dia harus bertanya langsung pada Faye atau Miliana sendiri untuk mengetahui kebenaran rahasia seutuhnya. Di tempat latihan sihir pertama, instruktur baru bernama Sid menjelaskan bahwa sihir adalah berkah sang dewi. Dia berencana untuk mengajari mereka cara mengendalikan energi sihir dan mengombinasikannya dengan teknik bela diri. Saat perkenalan, Cain menyadari Louis menghela napas panjang, padahal sebelumnya dia tampak sangat bersemangat. Louis berbisik bahwa instrukturnya itu tampak membencinya, dan tiba-tiba Sid datang menegur mereka. Sid langsung memotong nilai kredit mereka dan menegaskan bahwa dirinya tidak akan selembut instruktur Derek. Jika mereka terus mengacau nilai, mereka akan habis. Saat melanjutkan pelajaran, dia kembali memarahi Louis. Dia memotong nilai Louis lagi dan menyuruhnya belajar tata krama bangsawan serta sopan santun sebagai murid. Sid kemudian merapalkan sihir tanah yang seketika berubah wujud menjadi patung raksasa yang sangat kokoh. Dia menjelaskan pentingnya menguasai sihir dan bela diri, dan petualangan seru ini baru saja dimulai bagi kita. Kalian harus bersiap karena kisah seru seorang penyihir air yang diremehkan ini baru saja dimulai saat sang guru menjelaskan. Mereka harus belajar memanifestasikan mana menjadi senjata. Setelah berhasil menyelimuti seluruh tubuh dengan pelindung sihir, barulah mereka siap bertarung. Seketika itu juga mana sang guru langsung membentuk pedang besar dan dia mengayunkannya dengan sangat kuat sambil menyuruh para murid mengendalikan mana dengan tubuh mereka, menyatukannya dalam pikiran lalu menyalurkannya ke setiap gerakan. Dari jarak sejauh itu, tebasan pedang mana tersebut langsung memotong patung batu dan membuat murid-murid terkesima. Begitu Sid selesai pamer kekuatan, dia menantang semua murid untuk melakukan hal yang sama nanti. Mereka harus menyerang patung batu itu dan siapa yang memberi kerusakan terbesar akan mendapat hadiah 5 poin kredit. Sebelum mulai, Sid menyuruh mereka berkelompok sesuai atribut sihir masing-masing. Namun Neil dibebaskan karena punya atribut ganda. Lalu Sid memerintahkan murid dengan atribut air untuk menepi, melatih pelindung sihir, dan bersiap membantu pemanasan. Saat Cain berpisah dari timnya, murid lain mulai mengejek Louis dan Miliana karena memiliki atribut sihir paling lemah. Miliana merasa sedih karena hanya ditugaskan melatih sihir pendukung tanpa diberi kesempatan untuk menyerang patung. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik di sini. Dia sangat ingin membuktikan kekuatannya pada sosok penting dalam hidupnya. Namun dengan kemampuannya saat ini, dia tidak akan bisa membantu orang itu menjadi seorang master agung. Mendengar keluhannya, Louis penasaran siapa orang itu dan curiga kalau dia berasal dari asosiasi penyihir. Saat Louis bertanya langsung, Miliana hanya menggelengkan kepala dan berkata kalau itu bukan urusannya. Karena penasaran, Louis bertanya mengapa dia begitu ingin menyerang padahal sihir air biasanya hanya untuk pertahanan. Dia menjelaskan betapa pentingnya sihir air untuk mengacaukan musuh serta melindungi rekan satu tim. Tetapi Miliana bersikeras ingin menjadi master agung demi mengembalikan kejayaan nama besar keluarga Royce. Untuk mewujudkannya, dia wajib menguasai teknik serang dan bertahan. Baginya sang dewi tidak mungkin menciptakan elemen yang tidak berguna. Pasti ada sihir penyerang berbasis air yang sangat kuat, sama seperti elemen-elemen sihir lainnya. Miliana bercerita telah mencoba memperkuat pedang airnya, menggunakan ramuan sihir hingga menciptakan variasi serangan beruntun. Namun semua usaha itu sia-sia karena elemen air memang sangat kekurangan daya hancur yang kuat. Saat dia mulai putus asa, seorang murid memanggilnya dan menyuruhnya bersiap menjadi lawan latihan dengan tameng air. Tak lama kemudian murid sombong itu menyerang dengan sihir angin kencang, namun Miliana berhasil menahannya menggunakan perisai air miliknya. Melihat perjuangan itu, Louis teringat masa lalunya. Dulu, dia juga sering diejek saat meneliti seni bela diri. Padahal saat itu fisiknya sangat lemah dan tidak bisa berolahraga akibat penyakit asma yang parah. Orang-orang merundungnya, menyuruhnya menyerah pada mimpi konyol itu, lalu membiarkannya mati begitu saja. Melihat tekad Miliana yang membara, Louis berpikir apakah dia bisa menuntun gadis ini ke jalan bela diri baru. Kalian pasti tahu kan apa yang akan terjadi. Dia melangkah maju membantu Miliana menciptakan elemen es yang mengejutkan.
Serangan es itu langsung mengusir murid lain dan Louis dengan yakin meyakinkan Miliana tentang potensi besar elemen air. Wajah Miliana langsung memerah karena jarak mereka terlalu dekat, lalu dia bertanya apakah Louis benar-benar serius. Untuk membuktikannya, Louis memanggil guru Sid dan meminta izin menyerang patung batu itu, namun diperingatkan tentang pengurangan nilai jika gagal. Pria kejam itu meremehkan Louis dan menyuruhnya untuk terus berlatih mengendalikan mana dasar saja untuk saat ini. Sid juga bertanya apakah Louis akan memakai sihir es, tetapi Louis menjawab bahwa dia punya metode yang jauh lebih hebat. Mendengar jawaban sombong itu, murid-murid lain langsung tertawa terbahak-bahak karena menganggap hal tersebut sangat mustahil. Bahkan Miliana mengingatkan bahwa patung itu adalah artefak langka yang diperkuat dengan sihir elemen tanah. Itulah alasan mengapa serangan air biasa tidak akan pernah bisa memberikan goresan sedikit pun padanya. Gadis itu cemas, Louis akan kehilangan seluruh poinnya. Namun Louis menepuk pundaknya dengan tenang dan berkata semua aman. Sambil berjalan mendekati patung dan mengambil segenggam pasir, dia menyadari orang-orang dunia ini tidak tahu prinsip kelembutan. Dengan pasir di tangannya, dia bergumam bahwa benda lembut pun bisa mengalahkan benda keras jika diberi tekanan tepat. Jika air bertekanan tinggi ditembakkan dengan kecepatan luar biasa, itu akan bertransformasi menjadi senjata pemotong yang mematikan. Seketika dia meluncurkan tembakan air jet bertekanan tinggi berkali-kali hingga membuat seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Para murid yang kebingungan akhirnya terbelalak saat melihat patung batu tersebut hancur berkeping-keping di depan mata. Bahkan Sid sangat syok menyaksikan patung sekeras itu terpotong rapi layaknya sashimi tipis di atas piring. Sore harinya saat kembali ke asrama Cain mengejek wajah syok guru Sid, dan momen kocak ini menutup perjalanan kita kali ini. Kalian harus lihat ini. Sid langsung pucat melihat jurus mustahil Louis memberikan 5 kredit lalu kabur begitu saja dari ruangan, tepat beberapa detik setelah kelas usai. Di sisi lain, Louis mengaku sangat fokus berlatih sihir air hingga tidak memperhatikan wajah Sid. Cain lalu menyarankan untuk memberitahu Faye tentang sihir air Louis, karena Faye sudah bekerja sangat keras selama ini demi mencari jalan kesembuhan bagi Miliana, bahkan sampai membeli banyak ramuan pemulihan mental yang sangat mahal. Dia memberitahu bahwa Faye berencana menyewa ruang latihan di waktu luangnya untuk latihan ekstra, dan ini kesempatan bagus bagi Louis. Cara dengan santai menyebutkan biaya sewa ruang latihan itu 30 koin perak, sedangkan pemulihan mental bisa mencapai 300 koin emas. Louis langsung syok mendengar harganya yang selangit, jadi dia pun meminta bantuan cara. Mengingat mereka memiliki misi latihan penting beberapa hari lagi. Saat hari pelaksanaan tiba, Derek merasa sangat kagum melihat perkembangan dan memuji peningkatan status fisik mereka. Dia lalu mengumumkan bahwa mereka akan segera mengikuti misi latihan akademi sebagai kewajiban sekaligus peluang emas untuk menjadi lebih kuat. Karena tempat berkumpul mereka tepat berada di luar area hutan besar. Derek menceritakan bahwa akademi mereka terhubung langsung dengan hutan yang dahulunya merupakan wilayah kekuasaan monster-monster mengerikan. Namun sekarang tempat itu hanya menjadi pembatas antara dua negara. Nah, perhatikan baik-baik, Derek memperingatkan kalau monster masih berkeliaran di sana dan semakin masuk ke dalam hutan bahayanya makin gila. Monster kuat menunggu di bagian tengah, sedangkan area pinggiran hutan cenderung dihuni oleh monster yang lebih lemah. Derek juga mengungkapkan bahwa akademi ini dibangun di sini untuk melindungi kekaisaran dari ancaman monster-monster liar tersebut. Itulah alasan mengapa para murid dikirim secara berkala untuk membasmi mereka dalam misi latihan ini. Setiap kristal sihir yang mereka kumpulkan nantinya bisa ditukar dengan poin kredit dan berbagai hadiah menarik saat kembali. Dan murid dengan jarahan terbanyak akan mendapat bonus melimpah. Tapi jika mereka nekat memaksakan diri melawan monster kuat hingga harus diselamatkan oleh Derek, poin kredit mereka justru akan langsung dipotong. Sementara Neil bersiap tempur karena menganggap ini adalah saatnya beraksi. Louis justru memberitahu Faye bahwa dia ingin memanfaatkan momen pengalaman tempur nyata ini demi melatih Miliana, karena situasi berbahaya adalah saat terbaik untuk membangkitkan kekuatan asli seseorang. Karena itulah dia menyarankan mereka membentuk tim berisi 5 orang. Lagi pula, kerja sama mereka sangat solid, jauh lebih hemat dibanding harus membayar mahal sewa ruang latihan akademi. Saat Faye menanyakan pendapat Miliana, kalian pasti tahu jawabannya. Miliana langsung setuju. Jadi Derek menyuruh kelompok mereka maju pertama kali untuk memulai misi.
latihan perdana bersama beberapa murid senior. Derek menyebut ini sebagai peluang emas bagi mereka untuk belajar dari para senior. Sial bagi Louis senior yang mendampingi adalah geng Jess yang langsung menakut-nakuti tim Louis tentang betapa mengerikannya hutan tersebut agar mereka tetap waspada jika tidak ingin mati konyol. Namun Louis meminta Jess tidak perlu mencemaskan mereka karena manusia hanya akan berkembang setelah melewati bahaya besar. Merasa terhina, Jess mengatai Louis sebagai bocah sombong, lalu berjalan pergi menuju hutan bersama anak buahnya sembari memerintahkan mereka untuk tidak membantu tim Louis jika diserang. Kain menjelaskan situasi tim Jess pada Louis, menjelaskan bahwa mereka tidak bisa mengacau secara langsung selama misi latihan, karena guru-guru selalu mengawasi mereka. Jadi Jess dan gengnya kemungkinan akan memancing mereka masuk lebih dalam agar diserang monster kuat. Namun Louis justru melihat adanya peluang keuntungan finansial yang besar di balik skema licik ini membuat Kain menganggapnya benar-benar gila. Beberapa menit kemudian saat para senior mulai melangkah masuk ke dalam hutan, Louis bertanya-tanya setelah mengetahui bahwa mereka berada di wilayah kekuasaan monster raksasa Behemoth. Dia penasaran apakah monster itu masih berkeliaran di sana. Namun Kain menjelaskan bahwa para Ksatria suci telah menghabisi seluruh Behemoth yang tersisa. Layaknya seorang penjelajah, Kain menyebut mereka hanya akan menemui monster kelas petarung di area pinggiran hutan, lalu bertanya apakah Louis berniat melawannya nanti. Salah satu murid senior kemudian mengejek bahwa monster kelas petarung biasanya harus dikeroyok oleh banyak petarung berpengalaman sekaligus. Dia merasa tersinggung dan menganggap para murid baru hanya bermimpi di siang bolong jika mengira bisa menang sendirian. Tepat di saat itu, seekor beruang besar kelas petarung mendadak muncul tepat di hadapan mereka. Senior tadi langsung melompat ke dahan pohon tinggi lalu berteriak akan membiarkan mereka menghadapinya sendiri sementara dia menonton dari atas. Setelah mengamati beruang tersebut, sang senior menyadari bahwa monster itu terlihat sangat kuat dibandingkan monster sekelasnya. Begitu Louis memberi aba-aba, semua orang langsung mengambil posisi tempur, sementara sang beruang mengaum keras. Mereka merangsek maju dan dengan lincah menghindari tebasan cakarnya yang tajam. Cain menggunakan sihir angin agar tidak terpotong, lalu menyerang beruang menggunakan sepasang pedang kembarnya dengan memanfaatkan gravitasi sebagai momentum. Sialnya, serangan tersebut tidak memberikan dampak berarti. Kalian tahu apa yang terjadi berikutnya? Beruang itu mencoba menepisnya, tapi sebelum dia menyerang balik, Kara langsung menyemburkan api panas. Beruang itu murka, namun Miliana segera mengikatnya dengan sihir air lalu melemparnya jauh ke hutan. Terkejut, Louis menanyakan Faye tentang sobat perhatikan jurus Miliana ini. Faye menjelaskan bahwa itu adalah kombinasi sihir air dan jujitsu asli miliknya. Kagum dengan aksi Miliana, Louis langsung melesat ke bawah si beruang karena dia tidak mau kalah saing. Lalu dia menendang beruang itu tinggi-tinggi ke udara, memadatkan sihir air, lalu melemparnya seperti sebuah bola rasengan. Seketika serangan itu menghantam si beruang hingga tewas, membuat seluruh anggota kelompoknya terkejut melihat sang monster mati dalam satu serangan. Louis lalu menjelaskan bahwa dia menggunakan uap panas untuk itu. Dia hanya memadatkan air panas hingga meledak saat dilepaskan, menghasilkan uap yang sangat mematikan bagi musuh. Uap ini membakar target dan mengganggu pernapasan mereka, membuktikan kulit keras tidak bisa melindungi organ dalam. Saat Miliana ragu apakah dia bisa melakukannya, Louis memberikan beberapa cincin kepadanya agar dia bisa mencoba. Rupanya Louis meminta Kara mengambil cincin itu dari perusahaan dagangnya agar Miliana bisa menguasai elemen-elemen yang lainnya. Ide ini didapat setelah melihat Sid membuat Louis sadar dia bisa bebas memakai banyak elemen sekaligus. Saat Miliana berterima kasih dan memakai cincin tersebut, tiba-tiba seseorang menembakkan bola api yang hampir mengenainya dan melenyapkan si beruang. Senior yang mengawasi mereka gemetar melihat beruang gosong itu. Nah, kalian harus bersiap untuk kejutan berikutnya. Louis merasakan bahaya mendekat dan sang senior panik melihat kawanan kera api raksasa berlari ke arah mereka. Saat bersembunyi, Cain memperingatkan bahwa monster itu adalah ancaman besar, membuat Louis yang tidak tahu apa-apa meminta penjelasan. Cain menjelaskan bahwa kera api harusnya tidak ada di sekitar akademi, sungguh aneh mereka bisa muncul di sini. Satu kawanan monster itu kini sedang melahap sisa-sisa beruang sementara yang lainnya hanya bisa menonton dengan ngeri.
Cain menduga para murid lain juga sedang dalam bahaya besar karena mungkin diserang oleh kawanan monster buas ini. Dugaannya benar, banyak murid berlarian menyelamatkan diri setelah berpapasan langsung dengan monster-monster kera api yang mengerikan itu. Di tempat lain, Derek sibuk menyelamatkan murid yang terluka, sementara Neil justru tidak mundur dan bersiap menghadapi pertempuran. Dia membunyikan buku jarinya untuk melawan kera api. Sid juga datang dan menyuruh semua murid kabur agar dia bisa mengatasinya. Louis bingung kenapa monster-monster ini bisa sampai ke pinggir hutan, namun tiba-tiba seekor kera api muncul di belakang Brian. Secara refleks, Brian langsung menyelimuti dirinya dengan pelindung tanah untuk bertahan. Namun kera api itu menghantamnya sangat keras ke tanah hingga pelindungnya langsung hancur lebur dan membuatnya kesakitan luar biasa. Saat monster itu hendak menginjak Brian, tiba-tiba Louis muncul dan mendaratkan tendangan keras tepat ke arah si monster. Serangan itu membuatnya terpental. Louis segera menyuruh Cara dan Miliana membawa para senior pergi dari sana. Sementara sisanya harus tetap tinggal bersamanya untuk bertarung. Sebelum pergi, Miliana mendoakan keselamatan mereka. Mereka berjanji akan segera menyusul. Namun tiba-tiba monster itu bangkit dan mengarahkan tembakan meriam api ke arah mereka. Ayo kita lihat bagaimana mereka bekerja sama karena mereka langsung melompat menghindar ke berbagai arah. Cain mengaktifkan panah angin untuk melesat cepat ke arah kera api. Monster itu mencoba menangkapnya namun gagal. Cain sukses menebas lengannya. Saat monster itu berteriak kesakitan, Faye langsung menyusul dengan hantaman api tepat ke arah kepalanya. Cain mengejeknya otot kosong karena Faye tidak berhenti dan malah mengeluarkan jurus rahasia tombak rembulannya. Faye menghujani monster itu dengan serangan bertubi-tubi hingga melihat intinya, lalu melesatkan tombak yang memicu ledakan dahsyat. Ledakan itu menghancurkan inti pertahanan dan mengalahkan si monster. Faye pun langsung bergaya setelah menang, namun bahaya lain mengintai. Cain memperingatkannya agar tetap waspada karena tiba-tiba seekor kera api lain muncul dan menembakkan meriam apinya. Beruntung Louis menahannya dengan perisai es. Dia pun langsung membekukan seluruh area tanah sekitar. Sihir itu langsung mengurung si monster dalam balok es besar. Faye pun berterima kasih karena telah diselamatkan. Dia tidak menyangka kera itu masih bisa selamat. Tiba-tiba monster itu menghancurkan es dengan meriam apinya. Louis segera mendorong Faye agar tidak terkena serangan. Mereka terkejut melihat luka monster itu sembuh dengan sangat cepat. Louis merasakan firasat buruk yang mirip dengan aura Neil waktu itu. Sementara itu, Neil sendiri masih sibuk bertarung. Dia terus saling hantam dengan kera raksasa dan memulihkan lukanya sendiri. Di sisi lain, Derek melihat kawanan monster menyerang. Dia merasa kerepotan karena monster itu terus beregenerasi, membuatnya sangat mengkhawatirkan keselamatan para murid. Louis dan kelompoknya bersiap dalam formasi rapat. Saat melihat para monster mendekat, dia menyadari situasi semakin memburuk. Di pinggiran hutan, Cara dan Miliana pingsan diserang monster. Setelah makhluk-makhluk itu pergi, Brian terbangun sambil tersenyum licik. Dia bergumam bahwa persiapannya telah selesai. Rencananya adalah memanfaatkan monster cacat itu untuk menghabisi Louis. Kira-kira apa yang akan terjadi pada kelompok kita selanjutnya? Tetap di sini untuk mencari tahu kelanjutannya. Guys, kalian harus tahu saat semua orang berpencar, Louis sadar mata monster-monster itu tertuju padanya, kenapa dia diincar. Keadaan makin buruk saat semua Blazkong mengumpulkan meriam api raksasa dan bersiap meluncurkannya sekaligus ke arah Louis. Tembakan serentak menghantamnya. Teman-temannya berteriak panik memanggil namanya, lalu ledakan dahsyat langsung mengguncang seluruh area hutan. Brian langsung mengira misi ini sukses. Sementara itu, Derek dan Neil merasakan getaran ledakan dan bingung dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba, cahaya biru membelah kobaran api dan pusaran angin besar langsung memadamkannya. Cain dan Faye melihat sumber cahaya itu. Ternyata Louis melindungi dirinya dengan penghalang air raksasa. Terkejut melihat kendali mana tersebut, Faye berkata pada Cain bahwa teknik Louis hanya bisa dilakukan oleh seorang master, membuat Cain sadar kalau Louis selama ini menyembunyikan kekuatan aslinya. Louis langsung mempercepat sirkulasi mana di dalam tubuhnya, menggunakannya demi meraih kendali tingkat master secara instan, tapi beban berat ini membuat tubuhnya akan segera mencapai batas. Karena itulah pertarungan ini harus diselesaikan secepat mungkin. Louis pun mulai membentuk bola air raksasa di tangannya, lalu memampatkannya sebelum menembakkannya ke arah kawanan kera itu.
Aliran air raksasa langsung menyembur deras dan membekukan seluruh permukaan tanah. Nah, perhatikan baik-baik kecepatan kilat ini saat dia meluncur menggunakan es untuk menerjang salah satu monster Kera. Pukulan keras mendarat telak di tubuh lawan membuat es menjalar cepat hingga membunuh makhluk itu seketika. Monster lain mencoba menyerang dari belakang. Namun saat kaki Louis menyentuh tanah, dia langsung menciptakan jalur es yang melontarkan dirinya menjauh dari bahaya. Tinju monster itu menghantam tanah kosong dan dia terkejut karena tangannya mendadak membeku total. Louis pun bergerak lincah. Di antara kepungan mereka membentuk formasi 8 diagram lalu melompat ke udara sambil melancarkan serangan tapak bertubi-tubi. Tak bisa bergerak, monster-monster itu langsung diselimuti es tebal hingga tubuh mereka hancur berkeping-keping. Saat Brand kehilangan kendali atas para monster, kepalanya mendadak sakit luar biasa sekaligus mengonfirmasi dugaannya. Di sisi lain, Faye dan Ken sangat terpukau melihat kehebatan Louis yang mampu menyapu bersih kawanan Blaze Kong dalam sekejap saja. Setelah kemenangan ini, Louis menyadari bahwa kini dia bisa mengendalikan angin dan mananya jauh lebih mudah dari sebelumnya. Ken langsung berlari menghampiri dan memujinya, namun Faye memperingatkan mereka untuk segera keluar dari hutan demi menghindari penyergapan. Faye pun terkejut saat Louis berkata situasi aman karena para guru pendamping ternyata sudah datang membantu. Tak lama kemudian para guru tiba. Brian pun menggertakkan gigi lalu memukul dadanya sendiri dengan kesal. Dia bergumam kalau Louis hanya beruntung kali ini. Tak lama Aronian muncul di hutan dan melihat banyak murid terkapar. Dia menghampiri Louis, Faye serta Kane untuk memastikan keselamatan mereka semua. Kane dan Faye langsung menceritakan bahwa Louis berhasil mengalahkan beberapa Blaze Kong tingkat master sendirian dan tanpa dirinya entah apa yang akan terjadi pada mereka. Aronian pun penasaran dan mari kita lihat bagaimana Louis memicu rasa ingin tahunya dengan merasa ada yang janggal. Dia memperlihatkan bagian jasad monster yang membeku. Aronian lalu menyuruh mereka kembali ke akademi selagi para guru menyelidikinya. Malam harinya di toko asrama, sang pemilik memuji Louis karena berhasil mengumpulkan banyak kredit ujian. Pemilik toko menyesal tidak ikut pergi lalu bertanya mengapa Louis membeli begitu banyak ramuan pemulihan mental sekarang. Sebab konsumsi berlebihan buruk bagi tubuh. Louis mengaku tahu hal itu tapi tiba-tiba Kylie datang mengajaknya bicara berdua. Sambil berjalan keluar, Kylie mengabarkan hasil pemeriksaan kepala sekolah pada jasad Blaze Kong menggunakan alkimia. Hasil analisis menunjukkan adanya sisa penggunaan obat sihir terlarang serta modifikasi buatan pada monster tersebut. Firasat Louis terbukti benar dan dia menyadari bahwa seluruh insiden ini sengaja direncanakan oleh seseorang. Kylie juga menambahkan bahwa kepala sekolah mencurigai tindakan musuh yang sedang menguji mereka. Kemungkinan besar karena beberapa pihak mulai tidak sabar. Melihat kondisi yang mulia Raja dan Mirion yang kian menua ditambah sang Raja belum juga menunjuk penerus takhta resmi. Ini waktu terbaik bagi faksi oposisi untuk menyingkirkan kandidat lain dan mengendalikan anak-anak dari para pendukung mereka. Sebagai kekuatan utama di Kekaisaran Utara, posisi akademi ke depannya akan sangat menentukan arah politik kekaisaran. Itulah alasan utama musuh mencoba menguji mereka. Mendengar hal ini, Louis teringat kalau para monster tadi sengaja mengincarnya. Dia merasa ini bukan soal perebutan takhta semata. Kylie menepuk bahunya dan berjanji akan terus menyelidiki masalah ini. Kylie siap membantunya sebisa mungkin demi mengungkap siapa dalang di balik semua kekacauan ini. Sambil melangkah pergi, Kylie memintanya terus berlatih agar tidak mengecewakan harapan besar dari sang kepala sekolah. Louis langsung meneguk habis salah satu ramuan tersebut dan bersumpah bahwa dia akan menjadi jauh lebih kuat sebelum melangkah pergi menemui teman-temannya. Nah, menurut kalian apa yang akan terjadi selanjutnya? Di tempat lain, Brian menemui ayahnya Pangeran Von untuk melapor. Dia menjelaskan kalau monster modifikasi memang menunjukkan peningkatan kekuatan bertarung, namun hasilnya masih jauh di bawah ekspektasi. Mari kita cari tahu kenapa jasad-jasad ini meledak sendiri dan kenapa sebagian justru ditemukan oleh pihak akademi dan dia sangat khawatir jika kepala sekolah Eronian mengetahuinya. Namun sang ayah menjelaskan bahwa subjek uji coba tersebut disiapkan oleh Kekaisaran Born. Jadi jika Eronian mengetahuinya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yang terpenting dia menatap foto Louis lalu menyebut pemuda itu sebagai anak pembawa kutukan. Dia mengaku sudah lama menaruh curiga dan kini setelah memastikan aura mengerikan itu, dia yakin kepala sekolah sengaja membantu menyembunyikan identitas asli Louis.
Brian sangat marah dan menyebut Louis pengganggu rencana mereka, tapi sang ayah tidak setuju. Sembari membakar foto itu, dia bertanya apakah Brian akan menghindari serangga saat berjalan. Namun Brian mengingatkan ayahnya bahwa Louis adalah anak kutukan yang akan membawa kehancuran. Saat dia mencoba melanjutkan bicaranya, sang ayah langsung memotong dan menegaskan bahwa Louis bukanlah sosok yang harus ditakuti. Dia lalu memerintahkan Brian mengirim informasi tentang Louis ke petinggi Asosiasi Arkanis. Nah, perhatikan, bagian ini mereka akan memanfaatkan para penganut dewi tersebut demi menyingkirkan Louis dari sana. Lagi pula, melenyapkan anak kutukan memang tugas mereka. Dan cara licik sang ayah adalah menyelesaikan masalah rumit tanpa perlu mengotori tangannya sendiri. Di tempat lain, tepatnya di area latihan, Louis sedang bermeditasi. Saat dia berkonsentrasi, Cain menyerang, namun Louis dengan mudah menghindari setiap tebasan seolah bisa membacanya dari jarak jauh. Setelah mencoba beberapa kali, Cain langsung memberi jalan pada Faye yang menembakkan panah api ke arah Louis, tapi Louis langsung menyiapkan tameng es untuk menahan serangan tersebut. Setelah benturan, dia melompat mundur namun merasakan serangan lain datang dan langsung menciptakan es dengan kakinya untuk menahan ledakan itu. Ledakan keras terjadi di dekatnya. Faye dan Cain merasa menang, tapi Miliana memperingatkan kalau ini terlalu cepat untuk merayakannya karena Louis pasti sudah membaca taktik mereka. Benar saja, Louis keluar dari debu ledakan lalu memuji kerja sama hebat mereka. Dia memuji gerakan Cain yang dinilai sangat lihai dalam taktik tabrak lari. Dia juga menyebut Faye yang memperkuat tombaknya lewat teknik tangan kosong serta Miliana yang menyembunyikan barang. Cara menggunakan lumpur. Louis berkata dia hanya bisa menyadari trik itu karena indera dinginnya. Jika tidak, dia pasti sudah terhempas dalam sekejap mata. Cain merasa kesal karena tidak bisa melukainya sedikit pun, lalu mendesah pasrah karena menyadari mereka belum bisa menandinginya. Anda juga pasti heran melihat Faye terkejut Louis bisa membaca gerakan dengan Kai, tapi dia merendah dan menjelaskan kalau itu hanyalah teknik biasa yang melibatkan sirkulasi antara pikiran dan mana. Louis mengaku masih meneliti teknik tersebut dan berjanji mengajarkannya lain kali. Cara kemudian menyodorkan sebotol ramuan pemulihan kepadanya dan tepat saat Louis meminumnya. Cara tiba-tiba berceletuk bahwa Louis terasa seperti bukan berasal dari dunia. Mereka membuat Louis hampir tersedak keras. Dia langsung menyemburkan minumannya lalu bertanya, "Kenapa?" Cara bisa menarik kesimpulan seaneh itu. Cara menjelaskan bahwa orang biasa umumnya menyembunyikan rahasia dalam keluarga, bukannya membagikannya secara terbuka, seperti Louis. Louis mencoba mencari aman dengan beralasan bahwa dia tidak memiliki silsilah keluarga besar karena hanya rakyat biasa. Ditambah lagi cara dan yang lainnya juga saling mengajari satu sama lain. Jadi konsep dunia luar tidak berlaku untuknya. Dan akan jauh lebih baik jika mereka semua bisa berkembang bersama. Namun Faye merusak suasana hangat itu dengan mengingatkan bahwa mereka harus segera beristirahat karena ada kelas bela diri esok hari. Dia juga memberi peringatan keras agar Louis tidak menyelinap untuk latihan sendirian sebab dia benci jika ada orang yang mencoba melampaui mereka secara diam-diam. Setelah berpamitan, mereka pun segera pergi. Louis lalu memeriksa sisa ramuan pemulihannya dan menyadari persediaannya hampir habis. Dia berniat menukarkan barang untuk mendapatkannya lagi. Namun, saat hendak meminum satu sampel, Kylie tiba-tiba muncul di sampingnya dan menahannya. Dia bertanya apa yang dilakukan Louis karena kemarin dia baru saja meminumnya, seraya memperingatkan bahwa terlalu banyak mengonsumsi ramuan pemulihan mental bisa merusak otaknya secara permanen. Louis menatap botol itu lalu teringat kembali janjinya yang ingin menjadi seorang Grandmaster demi mengambil alih kepemilikan panti asuhan dari pihak asosiasi serta perjuangan luar biasa keras yang telah dilaluinya hingga saat ini sekaligus rintangan sulit yang menantinya di masa depan. Dia meyakinkan Kylie bahwa ada banyak hal penting yang harus dicapainya dan untuk itu dia harus terus tumbuh menjadi lebih kuat. Dia berjanji akan berhati-hati agar tidak berlebihan sehingga kondisinya aman. Dalam hati Louis, tahu ramuan ini bisa melipat gandakan waktu latihannya karena dia tidak punya waktu untuk bersantai. Tanpa ragu, dia langsung menenggak habis ramuan itu dan saat Kylie mempertanyakan keputusan nekat tersebut, aura merah yang sangat mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuh Louis.
Kylie pun langsung memakai zirah tempur untuk bertarung. Percayalah, kita semua dibuat sangat penasaran melihat Louis yang terbangun dalam ketakutan. Kalian harus lihat ini, si karakter utama kita tiba-tiba merasa aliran mana miliknya menjadi jauh lebih lancar, sementara Kylie mencoba mengabaikan hal itu. Tapi saat dia melihat ke dalam kotak ramuan, dia terkejut menemukan begitu banyak botol kosong berserakan di sana. Sontak dia panik dan bertanya apakah dia meminum semuanya sendirian. Karena tidak punya pilihan lain, pemuda itu akhirnya terpaksa mengaku. Dengan malu-malu dia pun mengonfirmasi catatan pertukaran ramuan yang ternyata sudah ke-8 kalinya bulan ini. Kylie sangat kesal dan memperkirakan kalau Louis setidaknya menenggak 2 botol ramuan setiap hari tanpa henti. Di sisi lain, Louis membela diri dengan mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya jalan pintas jika dia ingin segera menjadi seorang Grandmaster hebat. Apalagi fisiknya tidak mengalami masalah sama sekali. Namun Kylie berteriak bahwa menjadi Grandmaster tidaklah semudah membalikan telapak tangan dan yang dia butuhkan bukanlah obat-obatan melainkan latihan dasar. Dia yakin organ dalam pemuda itu sebenarnya sudah sangat hancur sekarang. Sensasi aneh sebelumnya juga membuat gadis itu cemas, sehingga dia berencana melaporkan hal ini langsung kepada Aronian. Tanpa membuang waktu, Kylie segera menariknya keluar dari ruang pelatihan, lalu mereka bergegas menuju ke fasilitas medis akademi. Nah, perhatikan bagian ini. Mereka langsung pergi ke laboratorium untuk memeriksa kondisi tubuhnya. Sementara kepala sekolah Aronian mulai mengambil sampel darah Louis untuk melihat reaksinya dengan ramuan pemulihan mental. Namun dia merasa aneh karena tidak menemukan kerusakan apapun. Sebaliknya darah pemuda itu justru terlihat jauh lebih aktif dari sebelumnya. Tapi Kylie langsung menyanggah hasil pemeriksaan tersebut. Dia menjelaskan bahwa belakangan ini Louis sering melamun secara tidak wajar, bahkan sempat memancarkan hawa membunuh mengerikan bagaikan monster. Aronian memahami kekhawatiran gadis tersebut, namun mengingat tingkat kekuatan mana milik pemuda itu yang justru melonjak drastis. Dia curiga apakah Louis mendapatkan pencerahan sihir karena efek ramuan itu. Dia juga menerka apakah ini efek anak terkutuk. Sambil mengamati anak itu, dia ingat bahwa bayaran untuk mendapatkan mana adalah hukum mutlak dari Sang Dewi, pelindung dunia. Satu aturan yang tidak boleh dilanggar oleh manusia maupun monster sekalipun. Namun dia mencoba untuk menepis pemikiran buruk tersebut. Menurutnya masih banyak misteri yang belum terpecahkan, jadi mereka tidak boleh terburu-buru mengambil kesimpulan, tapi Kylie tetap saja merasa cemas. Aronian hanya berjalan pergi sambil menjelaskan kalau ilmu alkimia dan pembuatan ramuan sihir saat ini memang masih terus berkembang. Itu sebabnya efek samping ramuan belum sepenuhnya dipahami, terlebih lagi dengan kondisi tubuh unik yang dimiliki oleh Louis sendiri. Ketika Kylie menanyakan rahasia lain tentang anak itu, sang kepala sekolah malah menatap ramuan di depannya dengan penuh minat. Dia menjelaskan bahwa alkimia modern saat ini hanya sekadar mencampurkan bahan mentah secara langsung tanpa melakukan pemurnian terlebih dahulu. Kalian pasti berpikir hal yang sama kan? Jika mereka membuang bagian tidak berguna dan memurnikannya, masalahnya pasti akan langsung ketemu. Keesokan harinya, berbekal hipotesis tersebut, mereka segera menyiapkan berbagai macam peralatan canggih di dalam laboratorium penelitian mereka. Louis sangat kagum dengan pengaruh besar yang dimiliki oleh Aronian. Kylie kemudian bertanya tentang apa rencana pemuda itu sebenarnya. Dia heran untuk apa botol-botol itu karena biasanya tidak digunakan saat meracik ramuan. Namun Louis memintanya untuk menunggu sebentar. Pemuda itu pun langsung mulai bekerja dan hanya dalam beberapa menit saja Aronian dibuat melongo syok melihat apa yang terjadi. Louis berhasil memisahkan setiap bahan aktif di dalam ramuan itu satu persatu dengan sangat rapi dan tanpa kesalahan. Dia pun menyarankan agar Louis belajar langsung di bawah bimbingannya agar kelak bisa melampaui kehebatan penyihir legendaris Merion. Louis setuju membuat Aronian sangat gembira hingga menepuk pundaknya dan berjanji akan memberikan poin ganda sebagai hadiah tambahan. Kylie justru merasa semakin waspada terhadap dirinya dan mulai bertanya-tanya apakah pemuda jenius ini memiliki suatu kelemahan tersembunyi dalam hidupnya. Malam harinya, Louis membaca buku tentang pembuatan ramuan kuno dan menyadari kalau semua itu berasal dari tanaman herbal yang butuh air serta tanah subur. Begitu dia memahami konsep elemen tanah dan air sebagai simbol kehidupan, seisi ruangan langsung bersinar terang benderang mengejutkan mereka. Aronian menyebutnya sebagai pencerahan agung saat mereka melihat Louis
menumbuhkan tanaman hijau hanya lewat kekuatan pikirannya saja. Aronian takjub melihat sihir penciptaan tersebut sementara Louis menjelaskan bahwa dia hanya memberikan kelembapan air pada tanah subur saja. Dengan begitu kehidupan baru bisa tumbuh dan dia menyebutnya elemen kayu. Karena penasaran, Kylie mencoba mendekat ke arahnya. Dia berniat menyentuh tanaman yang melilit tubuh Louis, namun akar liar itu justru menggigitnya dan langsung menyerang secara membabi buta. Ketakutan Kylie refleks membakar tanaman-tanaman itu dengan sihir apinya, membuat tumbuhan liar lainnya mendadak gemetar ketakutan di depannya. Dia terkejut karena Louis bisa mengendalikan tumbuhan untuk bertarung. Perkembangan kekuatannya benar-benar sangat tidak masuk akal. Tidak berhenti sampai di situ, Louis menyuruh mereka melihat demonstrasi kemampuan terkuat dari elemen kayu miliknya saat ini, yaitu sihir penyembuhan tingkat tinggi. Aronian akhirnya menyadari kalau rahasia di balik ramuan pemulihan selama ini berhubungan erat dengan kekuatan elemen kayu tersebut. Louis membenarkan analisisnya dan menjelaskan perbedaan mendasar antara ramuan dengan tanaman biasa. Semua itu terletak pada kandungan energinya. Setelah memahami penjelasan berharga tersebut, Aronian berjanji akan terus menyuplai bahan ramuan. Bagaimana menurut kalian petualangan kali ini? Kisah Louis masih berlanjut dan kita pasti ingin melihat sehebat apa dia nanti. Pembuatan ramuan, dia juga menanyai Louis, kenapa di dunia manusia kekuatan cuma salah satu faktor saja? Karena itu, ayo ikut denganku melihat bagaimana dia mendapatkan kekuatan untuk mengubah takdir malam ini. Ke gua bawah tanah akademi, menumbuhkan tanaman langka secara sihir, hingga membuat Aronian sangat kagum, dan mengakui kalau seberapa sering pun melihatnya, dia tidak akan pernah terbiasa melihat tanaman tumbuh secepat itu. Louis menjelaskan bahwa semakin langka tanamannya, semakin banyak mana yang terkuras, dan sekarang dia sudah mencapai batasnya. Aronian setuju dan berkata bahwa semua hal ada harganya. Lalu setelah memperhatikan tanaman itu, dia pun berkata bahwa harga yang dibayar Louis sangatlah murah dibanding yang lain. Dia menyadari Louis tidak sekadar memurnikan ramuan untuk mengurangi efek sampingnya, tapi dia juga menggunakan sihir kayu untuk membuat ramuan baru. Aronian langsung memuji Louis sebagai satu-satunya orang yang bisa melakukan hal itu. Louis pun memandangi hasil ramuan khusus buatannya. Kemudian Aronian berkata, jika Louis ingin jalan pintas menjadi kuat, dia harus melawan musuh yang tangguh. Jadi, dia menawarkan diri jadi lawan tanding. Louis langsung setuju dan meminta Aronian tidak menahan diri. Dia meminum ramuannya lalu menerjang Aronian. Nah, perhatikan baik-baik ledakan dahsyat akibat benturan mereka. Kylie yang menonton pun seketika menyebut Louis sebagai sosok monster. Usai pertarungan sengit itu, Louis mandi dan menyadari sesuatu bahwa Aronian benar-benar serius melawannya. Tanpa ramuan yang dia minum tadi, dia pasti sudah terbaring sakit di tempat tidur sampai sebulan penuh. Saat itulah dia melihat cara sedang menatap ramuan yang tumpah, lalu berbohong padanya bahwa itu ramuan dari kepala sekolah. Ini adalah alasan yang disarankan Aronian sebelumnya untuk menutupi jejak. Namun cara mengejutkan Louis dengan mendekat dan menuduhnya sebagai pembuat ramuan itu. Louis sempat mengelak tapi akhirnya menyerah juga. Dia bertanya, bagaimana cara tahu dan cara menjawab kalau kepala sekolah sangat kuno dalam bertindak. Louis mengakui kehebatan cara yang tahu segalanya, lalu memintanya untuk menjaga rahasia ini. Bocah bisu itu hanya merogoh bajunya dan menyodorkan surat kontrak dengan kesepakatan yang sangat menguntungkan. Cara lalu berbicara lewat isyarat membuat Louis sadar jika perusahaan dagang mengurus ramuannya tidak akan ada yang tahu bahwa dialah pencipta aslinya. Cara menawarkan kesepakatan untung penjualan sambil menyembunyikan identitas Louis. Dan Louis setuju karena merasa cara ini jauh lebih aman baginya. Dia pun menambah beberapa syarat. Pertama, demi menghindari masalah mereka, harus melemahkan khasiat ramuannya sebelum mulai dijual. Kedua, perusahaan dagang candy wajib mendanai panti asuhan Rashira. Cara langsung saja merebut kertas itu setelah membaca persyaratannya, lalu menandatanganinya dengan cepat. Merasa kagum, Louis menjabat tangannya dan memberi saran bisnis berharga yang dia yakini bakal sangat membantu perkembangan perusahaan itu. Setelah menjelaskan detailnya, kalian pasti penasaran kan bagaimana kelanjutannya? Dia berjanji menyiapkan ramuannya besok pagi lalu pamit tidur.
begitu Louis masuk kamar. Cara langsung melepas kuncir, rambutnya memperlihatkan sosok gadis yang sangat cantik. Beberapa menit kemudian 2 ekor burung masuk ke asrama dan berubah menjadi manusia binatang yang menunggu cara selesai mandi. Tiba-tiba, salah satu dari mereka melihatnya dan langsung melompat untuk memeluk Cara, namun kepalanya dipukul keras hingga kedua manusia binatang itu jatuh kesakitan. Gadis binatang itu mengeluh karena langsung dipukul setelah susah payah menyusup ke dalam asrama, lalu dia memohon untuk bermanja-manja sebentar saja. Temannya meminta maaf dan berkata, kunjungan mereka harus singkat agar tidak memicu kecurigaan orang lain. Handuk Cara tiba-tiba terlepas dan memperlihatkan lekuk tubuhnya membuktikan kalau dia memang seorang perempuan tulen. Dia memberikan selembar kertas membuat mereka berteriak kaget melihat isinya dan mengira bos mereka sudah gila karena terlalu memihak Louis. Namun setelah memikirkan kesuksesan rencana itu, mereka menyadari kalau perusahaan dagang mereka akan segera menjadi salah satu bisnis terbesar di wilayah ini jika rencana itu berhasil. Dia memuji Cara sangat jenius, tapi Cara menyangkalnya dan berkata bahwa itu semua ide cemerlang dari Louis. Dengan sangat terkejut, mereka bingung bagaimana anak semuda itu bisa memikirkan rencana sehebat ini. Tapi Cara menegaskan bahwa Louis punya potensi besar. Mereka cemas, Louis akan berkhianat dan mendukung pewaris takhta yang lain. Jadi, Cara meminta bantuan khusus kepada mereka untuk mengawasi panti asuhan Rashira secara diam-diam. Mendengar syarat tulus dari Louis, mereka mengakui kalau dia orang yang terlalu baik. Setelah obrolan selesai, Cara menyuruh mereka pergi untuk terbang kembali ke markas. Dia lalu berjalan ke jendela, menyadari ujian tengah semester sudah dekat dan rencananya harus segera berjalan. Agar semua sukses, mari kita saksikan seberapa jauh potensi hebat Louis bisa berkembang di ujian tengah semester beberapa hari lagi. Guru Derek langsung menyapa semua murid dan ingin menguji seberapa besar perkembangan kekuatan mereka. Pertama, mereka wajib melewati lorong jebakan penuh bahaya, sebuah tempat mengerikan untuk menaklukkan monster dan rintangan mematikan. Kalian harus tahu ujian ini sangat dilarang. Sejak akademi berdiri belum ada satupun orang yang bisa menyelesaikannya dengan sempurna. Saat Faye mencoba, dia gagal tapi berhasil mendapat 300 poin. Kain dapat 320, Miliana 250, dan Kara 289. Neil dapat 325. Derek yang kesal memarahi mereka karena sangat mengecewakan dan berjanji akan menyiksa mereka habis-habisan di semester depan. Rekan gurunya bertanya tentang hasil mereka dan Derek menjawab kemampuan dasar murid-muridnya sudah mulai solid. Dia mengaku sangat menyukai potensi Louis dan sang penguji juga menyadari hal luar biasa itu. Aronian bahkan terus mengawasinya. Sang penguji menebak bahwa 500 poin adalah batas maksimal bagi Louis. Tapi Derek sangat tidak setuju dan yakin Louis jauh lebih kuat dari itu. Bahkan bertaruh dia bisa menembus 600 poin. Taruhannya adalah sebotol minuman keras berusia 10 tahun. Dan guru satunya pun langsung menyetujuinya. Sementara itu penonton lain mulai meremehkan Louis karena berpikir kaum bangsawan saja gagal melewati ujian itu. Tepat. Nah, perhatikan saat Louis masuk ruangan, serangan laser langsung membombardirnya dan dia langsung mengaktifkan algoritma hampa. Fitur ajaib ini membantunya memindai rute yang aman. Dia langsung memicu ototnya dan bergerak lincah menghindari setiap tembakan laser. Dia melompat ke tempat aman, namun saat terus berlari, lantai di bawahnya runtuh, memaksanya melakukan lompatan udara demi menghindari lubang. Sesaat setelah mendarat, sebuah lendir raksasa tiba-tiba jatuh ke arahnya. Dia segera menghindar dan menyadari itu adalah monster slime. Monster itu langsung menembakkan bola lendir ke arah Louis, namun dia berhasil menepis semuanya ke arah lain. Lendir-lendir itu terlempar ke ruangan lain hingga hancur. Tanpa memberinya sedetik pun untuk istirahat, beberapa meriam besar langsung menembakinya bersamaan dengan serangan slime jet dari arah berlawanan, memaksanya melompat sangat cepat untuk menghindar. Semua serangan itu akhirnya saling bertabrakan. Louis menyadari bahwa otaknya sedang memproses data dalam jumlah besar. Namun sekompleks apapun data itu, dia pasti bisa menemukan solusinya asalkan mampu melihat intinya. Setelah semua perhitungan selesai, dia mendarat di zona aman, lalu langsung melihat rute terbaik untuk menghindari rentetan serangan musuh yang sangat brutal. Dia menghindar seolah bisa melihat masa depan, membuat sang guru terkejut dan heran bagaimana dia tahu rutenya.
Hanya dengan melihatnya saja, sang penguji tahu Louis tidak sekadar menghindar, tapi juga melumpuhkan semua monster dan jebakan. Kalian juga pasti setuju dengan Derek yang menyela bahwa kejutan sesungguhnya dari Louis baru saja dimulai. Guru itu yakin Louis akan memecahkan rekor ujian. Louis terus merangsek maju, menghindari semua rintangan mematikan tersebut. Dan saat dia mencoba menangkis sebuah serangan yang datang, serangan itu malah berbelok lincah menghindarinya. Serangan itu berubah menjadi kelelawar gema. Melihat makhluk itu, sang guru langsung menyebutnya sebagai monster paling lincah di dunia, membuat dirinya ragu apakah kemampuan fisik Louis saja cukup untuk menang. Di sisi lain, Louis langsung menghentakkan kakinya ke tanah keras, membuat puing-puing batu besar berterbangan ke udara. Dia langsung menghubungkan puing-puing batu itu menggunakan rantai mana, lalu menembakkannya secara brutal ke arah kawanan kelelawar. Beberapa monster berhasil menghindar, namun Louis langsung bergerak mendekat dan menghantam mereka secara fisik hingga hancur. Sang penguji benar-benar tidak mempercayai matanya saat menyaksikan cara gila Louis mengumpulkan poin yang mematahkan semua teori. Akhirnya Louis keluar arena dengan raihan 999 poin, mengejutkan seluruh murid yang menonton. Dia dianugerahi peringkat tertinggi sekarang, membuat para bangsawan iri setengah mati dan bersumpah akan menghajarnya di ujian praktik nanti. Sang penguji melongo melihat rekor skor sempurna Louis, sementara Derek menyuruhnya menyiapkan minuman keras yang dijanjikan sebelumnya. Hal itu membuat guru tersebut sangat kesal setengah mati dan mengumpat betapa bencinya dia pada taruhan. Teman-teman Louis segera menghampiri dan memberinya selamat karena berhasil melewati semua jebakan murni tanpa sihir. Faye, who is very impressed, still vows to beat him in a one-on-one confrontation someday. Sementara itu, Neil hanya berjalan melewati Louis dalam diam, membuat Cain kagum dan berpikir Neil menyadari perbedaan kekuatan mereka. Namun Louis merasa ada yang salah karena dia mendeteksi hawa darah iblis yang sangat pekat dari Neil. Setelah itu, Derek menutup ujian teknis dan mengumumkan bahwa inilah saatnya bagi mereka menghadapi ujian praktik tempur. Dia memerintahkan semua murid untuk mengambil undian sesuai urutan dan mengizinkan mereka bertarung habis-habisan tanpa menahan diri sama sekali. Dia yakin momen ini sangat dinantikan oleh banyak murid. Jess dengan sombongnya berkata sudah tidak sabar untuk bertarung. Dia ingin melihat siapa lawannya agar bisa memberikan sedikit pelajaran berharga kepada para juniornya. Saat tangannya masuk ke kotak undian, cincin sihirnya memilih sebuah kartu secara otomatis. Sebelum melihatnya, dia bergumam bahwa tentu kita tidak sabar menantikan pertarungan epik ini. Dan sekarang saatnya bagi Louis dan teman-temannya mengambil undian mereka. Yuk kita intip turnamen seru ini. Mereka baru sadar kalau jalurnya berbeda dan gak bakal ketemu sampai final. Baku hantam langsung. Faye memperingatkan Cain kalau dia harus mengalahkannya dulu karena mereka berada di satu bagan yang sama. Meski Cain merasa kesal, setengah mati dia penasaran dengan kelompok Louis, lalu Miliana menyahut kalau dia berada satu grup dengannya. Dia yakin mereka pasti bakal bertarung cepat atau lambat, lalu Miliana mulai memeriksa daftar lawan yang akan dihadapinya. Ternyata semuanya adalah senior. Melihat tatapan mematikan dari para kakak kelas Louis, pun bersumpah untuk mengerahkan semua kemampuannya. Nah, perhatikan bagian ini. Neil malah menyeringai licik setelah melihat siapa sosok yang akan menjadi lawannya nanti. Dan Jess langsung menyuruh semua anak buahnya untuk melemahkan Louis, tidak peduli meski harus mengorbankan nyawa mereka sendiri. Setelah semua murid selesai mengambil undian, Derek membagi mereka ke dalam beberapa bagan pertandingan babak pertama. Cain dipasangkan dengan Faye Miliana harus melawan sang senior, dan terakhir Neil akan langsung menantang Louis di laga pembuka. Dan percayalah begitu nama kontestan diumumkan, Derek langsung memulai pertarungan sengit ini.